Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Di kesempatan ini, kita mendapat paket dari Mas Anggi di Pekalongan, Jawa Tengah. Mas Anggi mengirim paket berupa perangkat audio dengan merek dan spesifikasi belum kita ketahui. Untuk mengetahui jenis perangkat audio yang dikirim Mas Anggi, mari kita unboxing paketnya. Terima kasih Mas Anggi yang telah berpartisipasi ke channel ini dengan mengirim perangkat audio yang akan coba kita perbaiki dan memperkenalkan kepada semua penonton mengenai fitur dan penanganan masalah pada perangkat audio ini. Isi paket berupa perangkat audio merek Pioneer model XR Strip PS77, video CD, audio kaset player, dan radio penerima AM/FM. Produk ini dibuat tahun 1998 oleh perusahaan Pioneer Electronic Corporation Japan. Panel depan perangkat nampak seperti ini. Mekanik disk drive CD atau PCD player bisa muat 3 disk sekaligus. Status posisi CD disk 1 hingga disk 3 dengan indikator masing-masing. Volume control sistem digital menggunakan komponen rotary encoder. Display menggunakan jenis VFD atau vacuum fluorescent display. Saklar fungsi input terdiri dari CD, tuner band, tab 1 atau 2, dan AUX. Saklar power utama atau standby dan saklar operasi fungsi CD, tab, serta tuner. Saklar efek suara dan pengatur nada, diantaranya ada saklar preset, equalizer, P-bass, dan demo. Untuk ekstra bass disediakan saklar dengan istilah bass blaster. Fungsi karaoke terdapat 2 soket input mikrofon dengan diameter soket 3,5 mm, 1 pengatur level, dan efek echo. Saklar fungsi untuk perekaman kaset audio, preset frekuensi atau stasiun radio, dan terdapat fungsi audio noise reduction dengan standar Dolby. Saklar rotary untuk fungsi pengubahan suara atau dikenal dengan sound morphing jog. Disediakan pilihan mode display, timer atau clock, saklar enter untuk mengeksekusi pilihan, dan audio output pons dengan soket diameter 6,5 mm stereo. Kaset player dengan 2 buah mekanik tab dikontrol otomatis menggunakan chipset microcontrol. Memiliki kelebihan auto synchro editing system untuk fungsi perekaman kaset audio pada deck 1. Plat cover perangkat terbuat dari logam besi, baut dan skrup pengencang sebagian hilang, tidak terpasang. Panel belakang perangkat terlihat seperti ini. 1 buah soket RCA warna kuning sebagai media untuk menyalurkan signal video output dari PCD player. 2 pasang terminal jepit masing-masing untuk input antena radio penerima FM impedansi 75 ohm dan antena AM berupa gulungan kawat atau antena loop. Sepasang soket RCA warna merah putih untuk fungsi input audio AUX. Sepasang soket RCA warna merah putih untuk fungsi output speaker belakang dengan impedansi 16 ohm. Sepasang terminal jepit sebagai output speaker depan dengan impedansi 6 hingga 16 ohm. Soket input AC utama dengan kepala berbentuk angka 8. Saklar pilihan tegangan AC input utama dengan rentang dari 110 hingga 240 volt AC. Untuk mengetahui kondisi perangkat audio ini, kita lakukan pengujian.
Hubungkan speaker ke terminal jepit output speaker depan dengan speaker impedansi 8 ohm. Hubungkan juga kabel input AC utama dengan kepala berbentuk angka 8. Hubungkan steker kabel input AC utama ke sumber listrik 220 volt. Saklar mode standby telah diaktifkan, namun perangkat tidak mau hidup, ditandai dengan display tidak menyala. Ya, perangkat audio ini kondisinya mati total. Berikutnya bongkar casing dan semua modul rangkaian yang ada di dalamnya. Lakukan proses analisis kerusakan dan perbaikan serta modifikasi jika diperlukan. Terima kasih bagi Sobat Elektro yang telah bergabung dengan channel ini. Bagi yang belum subscribe dan yang belum bergabung, silahkan subscribe dan bergabung. Tekan loncengnya agar mendapat update konten terbaru dari channel ini. Perangkat audio video merek Pioneer model XR strip PS77, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Modul PCB panel kontrol depan dan display, terpasang beberapa chipset SMD pada lapisan bawah PCB. Di bagian bawah panel kontrol depan terdapat mechanic tape sejumlah 2 buah yang digerakkan oleh 1 buah motor penggerak. Terlihat komponen pada lapisan atas PCB utama, dan di bagian bawah terdapat plat aluminium pendingin power amplifier. Power supply masih menggunakan trapo konvensional, terdapat 2 PCB masing-masing pada bagian primer dan sekunder lilitan trapo. Modul PCB utama terletak di samping kanan perangkat, terdapat beberapa chipset SMD terpasang pada lapisan bawah PCB. Nampaknya perangkat ini pernah mengalami perbaikan sebelumnya. Terlihat ada solderan bukan bawaan pabrik. Tampak hasil solderan tidak rapi. Modul rangkaian MPEG dan mekanik PCD player pada bagian atas perangkat. Soket AC input utama dan sistem proteksi terletak pada bagian belakang dan menempel pada plat panel belakang. Untuk melepas semua bagian modul, lepas terlebih dahulu plat panel belakang perangkat yang diperkuat dengan beberapa skrup pengencang. Jenis skrup yang terpasang beraneka ragam, sebagian bukan bawaan dari produk Pioneer ini. Ini adalah modul PCB tuner AM/FM terpasang dengan soket ke modul PCB utama. Kabel fleksi penghubung dengan modul PCB panel kontrol depan terlepas. Lidah kabel fleksi nampaknya mengalami kerusakan parah, terlihat beberapa jalur terputus. Karet sabuk mechanic tape bagian idle coupling sudah pernah diganti, hanya saja bukan karet khusus penggunaan mechanic tape. Karet yang terpasang menggunakan karet gelang. Panel depan perangkat tidak terpasang skrup pengencang. Seharusnya terpasang sejumlah 5 buah skrup di bagian bawah dan samping. Sebagian modul rangkaian telah terlepas. Berikutnya kita bahas dan lakukan analisa kerusakan pada masing-masing modul rangkaian tersebut. Pada mechanic tape deck 1 terlihat head tape sepertinya terlepas dari dudukannya. Mechanic tape memiliki 5 buah karet sabuk. Mari kita lakukan pemeriksaan pada mechanic tape. Lepas blok mechanic tape yang diperkuat dengan 6 buah skrup pengencang.
Head dep deck 1 terlepas karena plastik mounting pecah, entah apa penyebabnya. Jika diperhatikan, sepertinya bahan plastik mounting memang sudah rapuh. Mounting head sudah kita lepas. Plastik mounting head pecah hingga ke bagian dasar ketika dilepas. Kita tidak punya stok penggantinya, bahkan sampai mencari ke toko online pun tidak menemukannya. Untuk sementara, deck 1 kita nonaktifkan. Kondisi head dep pada deck 2 masih normal, jadi deck 2 akan kita prioritaskan. Deck 2 hanya memiliki fungsi playback saja. Kondisi permukaan head dep deck 2 masih mulus, begitu juga dengan karet pinch rollernya. Motor penggerak mechanic tap memiliki tegangan kerja 12 volt DC, arah putaran CCW, memiliki 4 pin tegangan input termasuk tegangan kontrol kecepatan motor. Karet sabuk yang perlu diganti terdapat 2 buah, yaitu karet sabuk penggerak roda idle coupling, masing-masing 1 buah pada deck mekanik. Karet sabuk idle coupling yang terpasang bukan yang seharusnya. Ini adalah karet gelang biasa. Ukuran karet sabuk idle coupling menggunakan karet nomor 15. Karet sabuk lainnya sebanyak 3 buah yang terpasang ke flywheel, kondisinya masih layak pakai, tidak perlu diganti. Bersihkan permukaan head dep, capstan, dan pinch roller menggunakan alkohol. Terdapat beberapa saklar daun berfungsi sebagai sensor kaset. Saklar perlu dibersihkan menggunakan kontak cleaner. Berikan minyak pelumas pada bushing capstan. Ya, untuk sementara perbaikan mechanic tap selesai. Semoga masih bisa bekerja normal saat pengujian nanti. Lanjut ke modul PCB panel kontrol depan. Lepas modul PCB yang diperkuat, hanya beberapa skrup pengencang. Sebagian skrup tidak terpasang. Ya, ini adalah modul PCB panel kontrol dan display perangkat Pioneer XR Strip VS77. Nampak beberapa saklar fungsi dan mode telah diganti. Kabel fleksi pada soket CN5501 kondisinya rusak parah. Sebagian jalur terputus. Biasanya diakibatkan oleh proses pasang lepas kabel yang tidak teliti dan hati-hati. Komponen pengatur volume utama menggunakan rotary encoder dengan ukuran shaft panjang. Begitu juga dengan pengatur pilihan mode suara menggunakan rotary encoder dengan jumlah pin 3 buah. Potensio pengatur level input mikrofon dan efek echo menggunakan potensiometer mono. Soket input mikrofon sejumlah 2 buah diameter lubang 3,5 mm. Sebagian besar saklar fungsi dan mode telah diganti. Saklar jenis micro switch atau tactile memiliki 2 buah pin. Jenis saklar bawaan perangkat bentuknya seperti ini, memiliki dimensi 6x6x4,8 mm. Terdapat sebuah kapasitor dengan nilai 0,047 farad 5,5 volt. Sepertinya ini berfungsi sebagai baterai untuk memori atau EEPROM. Perangkat ini dapat dioperasikan menggunakan remote control. Terdapat sensor penerima infrared pada panel kontrol ini. Display menggunakan jenis VFD atau
vacuum fluorescent display, pin sejumlah 53. Sebagian besar saklar fungsi dan mode telah diganti oleh teknisi sebelumnya, hanya saja hasil solderan kurang rapih. Dua saklar pada panel kontrol ini belum diganti. Saklar lainnya sudah diganti dengan model berbeda. Saklar model ini memiliki kualitas lebih bagus. Coba ukur kualitas koneksi saklar yang belum pernah diganti sejumlah 2 buah menggunakan mode buzzer pada multimeter. Ya, suara bip buzzer pada salah satu saklar kurang nyaring, menandakan koneksi saklar memiliki resistansi tinggi. Saklar lainnya memiliki suara bip nyaring karena memang saklar sudah diganti. Lepas kedua saklar ini, kita ganti dengan model lain, namun dimensi dan fungsi sama. Kedua saklar ini memiliki fungsi masing-masing sebagai pengatur display dan time atau clock adjust. Harap hati-hati melepas timah solderan pin saklar karena jalur PCB sangat halus serta terdapat resistor SMD dengan ukuran sangat kecil. Jangan sampai jalur dan komponen terangkat. Saklar memiliki dimensi 6 x 6 x 4,8 mm. Stok saklar yang tersedia model seperti ini. Model ini biasa dipergunakan oleh perangkat elektronik merek Sharp. Berikutnya, periksa kondisi rotary encoder, fungsi volume control, dan sound morphing jog. Satu buah pin rotary encoder fungsi volume control patah. Rotary encoder ini memiliki kontrol shaft dengan ukuran lebih panjang. Dikarenakan stok kosong untuk rotary encoder ini, kita coba akali mengganti isi komponen saklar dengan cara ditukar menggunakan rotary encoder model lain. Konstruksi saklar rotary encoder nampak seperti ini. Mekanismenya tidak berbeda dengan potensiometer. Salah satu pin mengalami patah. Coba kita ganti unit saklarnya dengan rotary encoder model lain yang masih normal, hanya saja memiliki kontrol shaft lebih pendek. Sebelum dirakit ulang, bersihkan terlebih dahulu lempeng logam koneksi saklarnya menggunakan cairan kontak cleaner. Unit saklar rotary encoder telah terpasang. Berikutnya kita uji koneksinya. Ya, rotary encoder fungsi volume control telah berjalan dengan baik. Lanjut ke pemeriksaan kondisi rotary encoder fungsi sound morphing jog. Rotary encoder ini dimensinya lebih kecil dan putaran kontrol shaft memiliki gear klik. Rotary encoder terukur masih normal. Agar lebih maksimal performanya, kita bongkar dan bersihkan lempeng saklar di dalamnya. Dua fungsi rotary encoder telah selesai diperbaiki. Pasang kembali rotary encoder pada posisinya masing-masing. Tidak ada masalah dengan potensio pengatur level mikrofon dan efek echo.
Bersihkan soket input mikrofon dengan kontak cleaner. Solder ulang pin saklar yang telah diganti oleh teknisi sebelumnya. Kualitas solderan kurang rapi. Bersihkan lapisan bawah PCB menggunakan thinner pembersih dari kotoran sisa flux timah solder. Tidak ada masalah dengan saklar fungsi CD. Solder ulang pin saklar dan bersihkan PCB dari kotoran yang menempel pada lapisan atas dan bawah. Komponen utama panel kontrol dan display menggunakan chipset mikrokomputer dengan kode PDC050A, produk asli dari Pioneer. Audio Spectrum Analyzer Effect Display menggunakan sebuah IC dengan kode BA3835F. Pengaturan LED indikator saklar mode audio panel kontrol menggunakan komponen IC dengan kode BU2092F. Preamplifier mikrofon menggunakan IC operational amplifier dengan kode BA4558. Rangkaian efek echo untuk vokal menggunakan IC dengan kode BU9253FS. Potensiometer pengatur level input mikrofon dan efek echo memiliki nilai resistansi 10 kilo ohm mono. Kabel fleksi penghubung antara modul PCB panel kontrol dengan modul PCB utama perlu diganti. Jumlah jalur sebanyak 40 pin, lebar 5 cm dan panjang 13 cm, pitch sekitar 1 mm. Terhubung dengan soket CN5501. Kabel fleksi telah kita order dan tersedia dengan spek yang sama, hanya saja berbeda pada ketebalannya. Kabel fleksi bawaan lebih tebal dan lebar jalur lebih besar. Pemasangan kabel fleksi harus ditekan secara perlahan. Semua jalur harus masuk secara merata dan lurus. Dorong mika pemandu pada kedua sisi secara bersamaan hingga semua jalur masuk seluruhnya. Pastikan 40 jalur kabel fleksi terhubung ke pin soket seluruhnya. Lakukan pengujian dengan mode buzzer pada multimeter. Analisis kerusakan dan perbaikan modul PCB panel kontrol dan display telah selesai. Modul siap dipergunakan. Berikutnya kita periksa dan perbaiki modul PCB utama. Lepas plat pendingin power amplifier dan regulator. Plat pendingin sirip aluminium telah terlepas. Terlihat komponen power amplifier berupa satu buah IC dan regulator dengan komponen MOSFET dan IC regulator. Kondisi komponen pada lapisan atas PCB utama tampak seperti ini. Sebagian komponen tertutupi oleh kotoran debu sehingga marking tidak terlihat. Power amplifier menggunakan IC produk dari Sanyo dengan nomor STK407-070B, memiliki daya 2x70 watt, dioperasikan dengan tegangan simetris rata-rata 35 volt DC. Rangkaian regulator terdiri dari 2 buah MOSFET, 3 buah IC, dan 1 buah transistor bipolar. MOSFET dengan nomor IRFI9Z34G
dan IRFI Z34G merupakan rangkaian utama regulator tegangan simetris untuk menyuplai power amplifier maksimum arus 20 ampere, tegangan maksimum 60 volt. IC regulator JRC7805A sebanyak 2 buah merupakan regulator untuk keperluan rangkaian yang memerlukan tegangan 5 volt DC, arus maksimal 1,5 ampere. IC regulator JRC7812A sebanyak 1 buah merupakan regulator untuk keperluan rangkaian yang memerlukan tegangan 12 volt DC, arus maksimal 1,5 ampere. Transistor 2SD2012 merupakan penguat arus regulator tegangan 12 volt untuk keperluan suplai tegangan rangkaian yang memerlukan tegangan 12 volt DC, arus maksimal 3 ampere. Sebagai pelindung loudspeaker, pada output signal power amplifier dipergunakan sebuah relay dengan tegangan koil sebesar 12 volt DC memiliki 2 buah saklar. Rangkaian preamplifier head menggunakan komponen utama sebuah IC dengan nomor HA12211NT berfungsi sebagai playback dan record equalizer pada fungsi kaset player recorder. Lapisan bawah modul PCB utama tampak seperti ini. IC LC7539N merupakan chipset dengan berbagai fungsi, diantaranya volume control elektronik, balance, 5 band graphic equalizer, dan saklar input berdasarkan input serial. IC HA12136AF merupakan komponen utama rangkaian audio noise reduction 2 channel Dolby tipe B. 2 buah IC dengan nomor BU4094 merupakan register shift atau store yang kompatibel dengan sistem 8 bit. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan kondisi komponen. Terdapat 2 buah transistor dengan kondisi 2 pin disambung langsung dengan solderan oleh teknisi sebelumnya. Transistor ini berfungsi sebagai saklar tegangan 5 volt untuk motor penggerak mekanik CD player. Pin transistor yang disambung adalah emitor dan kolektor. Kemungkinan cara ini untuk memaksa agar sistem mekanik CD player tetap berjalan. Nomor seri transistor adalah 2SB1237 jenis PNP. Lepas solderan yang menghubungkan kedua pin transistor tersebut. Bersihkan dengan thinner pembersih. Transistor Q2105, pin kolektor dan emitor dihubungkan dengan sebuah resistor 220 ohm. Ini tidak sesuai dengan skematik. Transistor ini berfungsi sebagai penguat signal playback mute pada fungsi kaset player. Transistor dengan nomor DTC124EK merupakan tipe NPN jenis komponen SMD. Lepas resistor kita sesuaikan dengan konfigurasi yang terdapat pada skematik. Lapisan bawah PCB sebagian kotor dengan debu dan sisa plugs timah solder bekas perbaikan sebelumnya. Bersihkan PCB dengan thinner pembersih. Terlihat sebagian pin komponen terkena korosi. Ini adalah blok rangkaian regulator tegangan. Kondisi solderan pada pin IC, MOSFET, dan transistor regulator mengalami retak. Lakukan solder ulang pada pin komponen tersebut. Begitu juga dengan pin IC 3301 STK407-070B perlu disolder ulang. Kapasitor pada blok rangkaian power amplifier telah diperiksa
Seluruh kapasitor kondisinya masih normal sesuai dengan nilai yang tertera. Begitu juga dengan ESR-nya. Terdapat beberapa kapasitor elektrolit filter pada rangkaian regulator yang mengalami perubahan nilai kapasitas dan ESR. 4 buah kapasitor elektrolit 10 mikrofarad 50 volt dan 2 buah 1 mikrofarad 50 volt. Kapasitor terukur ESR 0,13 kilo ohm. Begitu juga dengan nilai kapasitas mengalami perubahan dari 10 mikrofarad menjadi sekitar 15 mikrofarad. Ganti seluruh kapasitor tersebut. Pergunakan kapasitor dengan kualitas tinggi, memiliki nilai ESR serendah mungkin. Tidak ada masalah dengan komponen lainnya. Beberapa yang mengalami korosi akibat terkena cairan binatang, hanya perlu dibersihkan. Soket RCA AUX dan output speaker belakang sedikit korosi pada lempeng ground. Bersihkan dengan kontak cleaner. Setelah diperhatikan, ternyata output speaker belakang tersambung langsung atau paralel dengan output speaker depan yang menggunakan terminal jepit. Jalur output speaker dari IC power amplifier sebelumnya diumpankan terlebih dahulu ke soket PON, di mana pada soket tersebut terdapat saklar untuk mengaktifkan speaker output jika jack pada soket PON tidak terpasang. Jika jack headphone terpasang, maka output power amplifier melalui resistor 330 ohm 2 watt masing-masing 1 buah resistor per kanal. Pemeriksaan kondisi komponen pada modul PCB utama telah selesai. Pasang kembali plat pendingin aluminium, regulator, dan power amplifier. Perbaikan modul PCB utama telah selesai. Modul siap dipergunakan. Lanjut ke modul rangkaian power supply. Terdiri dari 2 blok, yaitu trapo utama dan trapo mode standby atau protektor. Trapo mode standby berukuran kecil, di mana input AC utama dikendalikan oleh blok rangkaian ini. Terdapat beberapa komponen regulator dan kemudi relay. 1 buah sekring utama sebagai pengaman input AC. Relay bertujuan untuk mengendalikan input AC utama ke trapo utama. Pada mode standby, tegangan diambil dari power supply ini, diantaranya tegangan 5 volt untuk suplai mikrokomputer. Nilai arus sekring sebesar 4 ampere. Ini adalah sekring pengaman utama. Terdapat sekring lain pada modul trapo utama.
Rectifier menggunakan 4 buah dioda dengan nomor S5688G dan difilter dengan kapasitor elektrolit 1000 mikrofarad 25 volt menghasilkan tegangan sebesar 9 volt DC. IC81 merupakan regulator tegangan 5,6 volt DC dengan nomor JRC7805. Tegangan ini untuk mode standby pada mikrokomputer. Untuk memutus dan menyambung tegangan AC input ke trafo utama dikendalikan oleh sebuah relay dengan tegangan koil sebesar 9 volt DC, kapasitas arus 5 ampere. Trafo power supply utama memiliki 4 buah output lilitan sekunder untuk keperluan suplai tegangan seluruh modul rangkaian pada perangkat audio Pioneer ini. Pada bagian input primer trafo terdapat 2 buah sekring untuk masing-masing pilihan tegangan. Nilai arus sekring sebesar 2 ampere. Kondisi 2 buah sekring masih bagus, hanya perlu dibersihkan menggunakan kontak cleaner. Pada bagian sekunder trafo utama terdapat 4 buah output tegangan, diantaranya 2 buah output dengan tegangan simetris. Power supply tegangan simetris termasuk kapasitor filter masing-masing 2 buah per rectifier. Power supply dengan tegangan simetris ini untuk keperluan tegangan input power amplifier. Kapasitor filter dengan kapasitas 2 buah 2200 mikrofarad 63 volt dan 2 buah 3300 mikrofarad 50 volt. Rectifier power supply lainnya untuk keperluan tegangan modul rangkaian dengan tegangan sebesar 5 volt dan 12 volt serta 35 volt untuk display. Lakukan solder ulang pada pin dioda rectifier, kapasitor filter, dan soket kabel tegangan output. Untuk menguji trafo power supply, kita bypass saklar relay RY81 dengan cara memasang kawat jumper pada pin saklar relay. Sambungkan kabel input AC utama ke sumber listrik. Siapkan DC voltmeter. Kita akan uji 2 buah tegangan simetris pada kapasitor C11, C12, C21, dan C22. Tegangan pada kapasitor filter C21 dan C22 terukur 26 volt DC. Tegangan simetris pada C11 dan C12 terukur 50 volt DC. Tegangan untuk input regulator 5 volt DC terukur 14,8 volt. Sedangkan tegangan untuk input regulator tegangan 12 volt DC terukur 26,4 volt. Ada satu tegangan yang tidak terukur pada terminal output, yaitu tegangan AC untuk supply display. Coba periksa dan ukur sekring pengaman tegangan AC output PFD. Tidak terdengar suara bip pada multimeter. Bisa dipastikan sekring putus. Kondisi sekring sudah rapuh dan terbakar. Kita ganti dengan jenis sekring resettable.
Sekring sudah diganti, sekalian kita ganti juga sekring lainnya dengan jenis resettable. Ukur kembali tegangan AC display atau PFD. Ya, tegangan PFD terukur 36 volt AC. Pemeriksaan dan perbaikan modul trafo power supply telah selesai. Modul siap digunakan. Berikutnya ke modul PCB rangkaian tuner AM/FM. Komponen tuner terdiri dari penguat RF, penala, osilator lokal, mixer, penguat IF, detektor, decoder FM stereo, dan PLL sebagai pengatur frekuensi digital. PCB rangkaian tertutupi debu. Bersihkan debu yang menempel pada PCB dan komponen dengan disapu menggunakan kuas dan lanjutkan dengan pencucian menggunakan air deterjen. Modul PCB telah selesai dicuci. Tunggu hingga kering. Biasanya PCB kering dalam durasi 24 jam lebih pada suhu rata-rata 30 derajat Celcius. PCB telah kering. Beberapa pin komponen kondisi solderan terlihat retak. Lakukan solder ulang pada pin komponen tersebut. Ada dua besaran input tegangan pada modul ini, 5 volt dan 12 volt. Tegangan 12 volt diregulasi oleh sebuah transistor dengan nomor 2SC2705 untuk menyuplai IC 6201. Rangkaian penguat IF band AM atau FM dan multiplexer FM stereo menggunakan komponen utama IC LA1832. Penalaan gelombang radio menggunakan sistem PLL atau Phase Lock Loop. Komponen utama menggunakan IC LC72131. Sementara pemeriksaan dan perbaikan modul PCB tuner selesai. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi tuner, kita evaluasi kembali saat uji coba nanti. Mekanik PCD player kondisinya sudah tidak layak untuk diperbaiki. Penggerak tray CD dan unit pickup optik sudah tidak ada pada posisinya atau hilang. Kita sudah melakukan pencarian pada perangkat bekas dan order komponen baru di online market, tidak menemukan komponen serupa dengan perangkat ini. Modul PCB MPEG PCD kondisinya masih normal, tapi percuma jika tidak ada pickup optiknya. Untuk alternatifnya fungsi CD atau PCD player kita nonaktifkan dan kita ganti dengan fungsi input audio Bluetooth receiver. Lepas seluruh knop saklar mode dan fungsi pada panel depan. Cuci knop dengan air deterjen. Bersihkan permukaan panel depan, lap dengan kain halus dan air deterjen. Knop saklar dan permukaan panel depan telah kita bersihkan. Seluruh knop dipasang kembali sesuai dengan posisinya masing-masing. Ada masalah dengan spacer mounting mechanic tape player. 3 buah spacer bagian bawah retak dan patah. Coba kita akali dengan cara menyambung spacer sekitar 8 mm, perkuat dengan lem epoksi. Hasil penyambungan spacer seperti ini. Tunggu hingga lem kering. Pasang kembali modul PCB kontrol pada posisinya. Pastikan knop tepat pada tangkai saklar. Ya, ada masalah dengan ketinggian saklar yang telah diganti oleh teknisi sebelumnya. Saklar tangkai berwarna putih. Ternyata ketinggian saklar kurang sehingga knop tidak bisa menjangkau tangkai saklar. Tinggi saklar terukur 4 mm. Seharusnya ketinggian saklar sekitar 4,8 mm.
Seluruh saklar dengan tangkai berwarna putih harus diganti dengan dimensi yang sesuai, seperti yang telah terpasang pada tombol fungsi display, timer, dan enter. Saklar fungsi dan mode telah kita ganti dengan ketinggian 4,8 mm. Pasang kembali modul PCB control, kemudian uji tombol pada panel. Oke, sekarang tombol tepat pada tangkai saklar. Lem sambungan spacer skrup pengencang mekanik tape telah kering. Pasang mekanik tape pada posisinya dan perkuat dengan 6 buah skrup. Komponen pada panel depan telah terpasang. Berikutnya bersihkan base plate dari kotoran debu dan karat menggunakan sikat kawat. Pasang modul trafo power supply dan modul PCB utama pada base plate, perkuat dengan sejumlah skrup. Pasang kabel sambungan ground body mechanic tape ke base plate. Perkuat posisi panel depan perangkat dengan 3 buah skrup pada bagian bawah base plate. Pasang kabel fleksi 40 pin penghubung modul PCB utama dengan modul panel kontrol pada soket CN5102. Ini adalah kabel fleksi sambungan dari PCB kontrol mekanik tape ke modul panel kontrol melalui soket CN5502. Karena yang aktif hanya satu deck, maka kabel input head tape yang dipasang cuma satu soket, yaitu kabel dari head tape deck 2. Terdapat satu buah komponen mengalami kerusakan, yaitu Ki 2105 dengan nomor DTC 124EK. Ini adalah transistor untuk saklar playback mute. Sebelum uji coba perangkat, pasang knop rotary encoder, fungsi volume utama, sound morphing jog, dan knop potensio level mikrofon serta efek echo. Saatnya uji coba. Hubungkan steker ke sumber listrik. Ya, display telah menyala pada fungsi input PCD player. Saklar fungsi standby telah berfungsi dengan baik. Rotary encoder fungsi volume utama juga telah bekerja normal. Coba ke fungsi input kaset player, putar kaset audio pada deck 2. Terdapat masalah pada fungsi input tuner band FM, signal penerimaan gelombang radio terdengar cacat dan signal FM stereo tidak muncul. Kerusakan terletak pada keramik filter F6206 dengan nilai 10,7 MHz. Ini adalah komponen yang berfungsi sebagai filter pada detektor FM IC LA1832. Komponen keramik filter detektor FM telah diganti. Coba scan gelombang radio band FM.
Oke, fungsi input AUX bekerja dengan baik. Fungsi ini akan kita pergunakan untuk modifikasi modul Bluetooth audio receiver. Sumber tegangan input modul Bluetooth rencananya kita ambil dari output regulator tegangan 12 volt, yaitu pada pin emitor Q31 2SD 2012. Tegangan pada pin emitor Q31 terukur 11,44 volt DC. Sambung kabel untuk tegangan input modul Bluetooth pada pin C35 10 mikrofarad 50 volt sebagai tegangan output regulator 12 volt. Output signal audio dari modul Bluetooth disambung ke soket RCA AUX input. Pergunakan kabel terlindung untuk performa yang lebih baik. Seperti pada video sebelumnya, instalasi modul Bluetooth dibutuhkan beberapa komponen, diantaranya modul Bluetooth M18, IC regulator 78M05, resistor 4,7 ohm 0,5 watt, kapasitor elektrolit 1000 mikrofarad 16 volt, dan PCB dot. Rakit semua komponen di atas PCB dot, kemudian sesuaikan ukuran PCB dot agar dapat ditempatkan pada lapisan modul PCB utama perangkat. Instalasikan kabel sambungan signal audio output modul Bluetooth dan kabel input tegangan 12 volt dari regulator 12 volt perangkat. Kita tempatkan pada posisi sisi atas modul PCB utama. Rekatkan modul Bluetooth menggunakan perekat double tap. Kita uji apakah modul Bluetooth sudah bisa berjalan. Aktifkan saklar power perangkat. Oke, LED indikator modul Bluetooth telah menyala, menandakan modul telah bekerja. Berikutnya, uji koneksi Bluetooth dengan input audio dari smartphone. Saklar fungsi input aktif pada AUX input. Instalasi penambahan modul audio Bluetooth receiver telah sukses. Berikutnya rapihkan pengkabelan instalasi modul Bluetooth. Bersihkan plat logam panel belakang, lap menggunakan air deterjen. Pasang plat panel belakang dan perkuat dengan beberapa skru pengencang. Sesuai dengan permintaan pemilik, mekanik PCD player kita pasang kembali. Terdapat satu buah lubang skrup pengencang cover bagian samping retak. Kita perbaiki dengan cara mengelas plastik menggunakan solder. Pasang plat logam cover perangkat dan perkuat dengan beberapa skrup pengencang. Plat logam cover telah kita cat ulang.
Semua proses perbaikan telah selesai. Saatnya uji coba. Dina zaman dinamisme para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang hiji sesepuh anu parantos kasipuh ku pangawarduh resi anu parantos sugih ku pangarti ari kakasihna teh nyaeta Resi Padmanaba. Proses perbaikan dan modifikasi perangkat audio Pioneer model XR Strip VS77 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.